Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada hari ini mengenai mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan do and does untuk kelas 7. Nah, di sini kalian akan paham mengenai do and does ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalian tonton videonya dahulu lalu simak. Lalu nanti akan Ibu jelaskan materinya. Pandangan umum secara dasar penggunaan do dan does. Tapi pada kesempatan kali ini, Bu Proto akan menjelaskan tentang penggunaan dari do dan does dalam simple present tense. Well guys, untuk do dan does dalam simple present tense ini berfungsi sebagai kata kerja bantu or auxiliary verbs yang digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Pengertian dari simple present tense itu sendiri, di sini ada beberapa ciri dari simple present tense adalah digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung saat ini, juga digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang berlangsung berulang kali. Contohnya, dilakukan setiap hari atau setiap bulan, setiap tahun, 2 kali dalam seminggu, setahun sekali, dan masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya yaitu present tense di sini digunakan untuk membicarakan kebenaran umum. Contohnya, matahari terbit dari arah timur. Matahari tenggelam dari arah barat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kebenaran umum. Kita bisa memakai kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan simple present tense. Keterangan waktu yang dipakai dalam simple present tense bisa kalian lihat. Di sini ada kata today atau hari ini, every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun, every holiday setiap liburan, every Friday setiap Jumat, twice a week 2 kali seminggu, dan masih banyak contoh lagi. Well guys, selain keterangan-keterangan waktu tadi, kita bisa memakai adverb of frequency, yaitu keterangan perulangan yang bisa dipakai dalam simple present tense. Ada kata always, selalu, usually, biasanya, seldom, jarang, often, sering, sometimes, kadang-kadang, normally, umumnya, dan masih banyak contoh lagi. Nah, kalian masih ingat ya perbedaan do dan does? Do di sini bisa dipakai dengan subjek-subjek they, we, I, and you. They di sini artinya mereka, we kita, I saya, dan you adalah kamu. Jadi untuk subjek-subjek ini kita memakai kata kerja bantu dengan do. And then bagaimana dengan does? Does digunakan untuk orang ketiga tunggal, yaitu he, dia pengganti laki-laki, she, dia pengganti perempuan, dan it untuk benda dan binatang. Jangan lupa, di sini yang kita bahas adalah do dan does untuk kata kerja bantu dalam kalimat negatif dan kalimat tanya pada simple present tense. Well guys, bagaimana rumus yang kita pakai untuk
kalimat negatif dalam simple present tense, pertama yaitu tempatkan dulu subjeknya pada awal kalimat, bisa they atau we atau I atau you, baru kalian letakkan kata kerja bantu do ditambah dengan not, sertakan kata kerja pertama baru objek. Now, please look at the example of do in negative sentences. Baiklah, kita lihat contoh penggunaan do dalam kalimat negatif. Rina dan Surya tidak minum teh setiap pagi. Perhatikan di sini terdiri dari dua orang atau lebih dari satu, maka kita memakai kata kerja bantu do. Dan setelah itu kita tambahkan not di belakang do. Jadi, Rina and Surya do not drink tea every morning. Dan untuk do not, kalian bisa menyingkat menjadi don't. And then, the other example, kita lihat contoh berikutnya. Kita tidak pergi ke pantai setiap liburan. We do not go to the beach every holiday. Atau bisa kalian singkat, do not menjadi don't. We don't go to the beach every holiday. Next, aku tidak bermain bola setiap hari Jumat. We do not play ball every Friday. Atau bisa kalian singkat, do not menjadi don't. I don't play ball every Friday. Itu adalah contoh-contoh penggunaan do dalam kalimat negatif dengan subjek-subjeknya, bisa kalian perhatikan di situ ya. Nah, bagaimana kalau kita memakai kalimat tersebut dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif? Perhatikan rumus di sini. Do kalian letakkan di awal kalimat, baru subjeknya ditambah dengan kata kerja pertama, baru objek, dan jangan lupa yang terakhir memakai kata tanya. Kita perhatikan the example of do in interrogative sentences. Kita lihat contoh penggunaan do dalam kalimat tanya. Apakah Rina dan Surya minum teh setiap pagi? Do Rina and Surya drink tea every morning? Perhatikan, do diletakkan pada awal kalimat sebelum subjek. Untuk jawaban, kalian bisa memakai yes atau no. Dan do diletakkan pada akhir kalimat. Untuk jawaban yes, kalian tinggal saja meletakkan do pada akhir kalimat, dan untuk jawaban no bisa kalian tambahkan dengan not pada akhir kalimat. Yes, Rina and Surya do, atau yes, they do. Jadi Rina dan Surya di sini bisa kalian ganti dengan memakai they. Bagaimana kalau jawabannya no? No, Rina and Surya do not, atau no, they don't. Apakah kita pergi ke pantai setiap liburan? Do we go to the beach every holiday? Yes, we do. Atau no, we do not. Atau no, we don't. Oke, is it clear? Jelas? Gimana dengan kalimat negatif dengan memakai subjek
he, she, it, kita memakai kata kerja bantu does. Seperti yang di awal tadi, not diletakkan sebelum kata kerja bantu. Contoh pada penggunaan does pada kalimat interrogatif. Well guys, now please look at the example of does in negative sentences. Kita lihat di sini adalah contoh penggunaan does dalam kalimat negatif. Rina tidak minum teh setiap pagi. Rina does not drink tea every morning. Does not bisa kalian singkat menjadi doesn't. And then, ayahku tidak pergi ke pantai setiap liburan. My father does not go to the beach every holiday. Does not bisa kalian singkat menjadi doesn't. Perhatikan kenapa memakai kata does di sini sebagai kata kerja bantu, karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Now, bagaimana kalau kita memakai kalimat tanya? Tinggal saja kalian letakkan does pada awal kalimat, baru diikuti subjeknya yaitu he, she, atau it, diikuti dengan kata kerja pertama, baru objek, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Now please look at the example of does pada kalimat interrogatif. Apakah Rina minum teh setiap pagi? Does Rina drink tea every morning? Bisa kalian jawab dengan yes atau dengan no. Yes, Rina does. Atau Rina bisa kalian ganti dengan she menjadi yes, she does. Bagaimana dengan jawaban no? No, Rina does not. Atau bisa kalian ganti menjadi no, she does not. Atau no, she doesn't. Apakah Surya pergi ke pantai setiap liburan? Does Surya go to the beach every holiday? Yes, Surya does. Atau yes, he does. Bagaimana dengan jawaban no? No, Surya does not. Atau he. No, he does not. Nah, itu dia mengenai penggunaan do and does. Nah, kita pelajari lagi ya bersama-sama. Nah, di sini ada do and does pada simple present tense. Di sini kita belajar do and does-nya dulu. Do and does di sini itu auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu. Di sini sebagai kata kerja bantu. Nah, di sini kalian akan belajar do and does pada kalimat negatif sama kalimat tanya. Nah, tapi sebelum itu kita akan belajar mengenai pengertian dari simple present tense. Ini termasuk tenses. Di sini ada kata kuncinya present. Dalam bahasa Inggris ada 3 keterangan waktu, yaitu past, present, dan future. Nah, di sini present berarti sekarang. Kalau past itu masa lalu, masa lampau, future itu yang akan datang. Kalau present itu sekarang. Nah, adalah tenses yang digunakan untuk kegiatan sedang berlangsung saat ini. Ini berlangsung pada saat ini, bukan yang lampau ataupun yang akan datang. Terus kejadian yang berlangsung berulang kali, seperti kalian sekolah setiap hari,
terus ada kegiatan yang seminggu sekali, setahun sekali, dan seterusnya. 3, membicarakan kebenaran umum tadi, yaitu contohnya matahari terbit dari timur, tenggelam ke arah barat. Itu kebenaran yang umum ya, kita pun sudah tahu. Nah, ini untuk keterangan waktu dalam simple present tense. Di sini ada ya, kalian baca aja. Terus keterangan perulangan dalam present tense, adverb of frequency, always, usually, seldom, often, sometimes, normally, and etc. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan do and does. Nah, di sini do ini digunakan ketika kalian menemukan kata they, we, I, you. Mereka, kita, saya, kamu. Subjeknya itu ini. Nanti kalian harus menggunakan do. Ya, di sini jamak yang lebih dari satu. They, we. Ini I sama you juga harus menggunakan do. Nah, kalau does itu untuk tunggal. Ini ada he, she, sama it. Itu dia laki-laki, dia perempuan, sama it. Itu ya, tunggal, tapi it-nya juga mengarah ke benda, hewan yang jumlahnya 1. Baru kalian gunakan does. Kalau jamak banyak, kalian gunakan do. Kecuali I sama you, kalian gunakan do. Lalu rumus kalimat negatif dalam simple present tense. Nah, kalian menggunakan do tapi pada kalimat pada kalimat negatif. Nah, di sini kalian menggunakan do berarti subjeknya harus antara they, we, I, you plus do plus not plus verb 1 plus object. Di sini subjek, di sini do. Karena ingat di sininya jamak, lalu ditambahkan not karena ini kalimat negatif. Ya, kalimat negatif. Kalau bukan kalimat negatif, nggak perlu pakai not. Tapi karena kita belajar mengenai negatif, berarti tambahkan not lalu seterusnya. Tuh. Nah, ini untuk contoh kalimatnya. The example of do in negative sentences. Rina and Surya tidak minum teh setiap pagi. Rina and Surya do not. Kenapa di sini pakai do? Karena di sini ada Rina and Surya, berarti lebih dari 1. Jamak, berarti harus pakai do. Kalau cuma 1 orang, misalkan Rina ataupun cuma Surya aja, baru pakai das. Gitu. Terus ini kan negatif, berarti pakai not. Rina and Surya do not drink. Ini drink di sini sebagai verb 1. Drink tea every morning. Itu untuk contohnya. Ini contoh lain, we do not. Di sini we jamak kan lebih dari 1. Go to the beach, go sebagai verb 1, go to the beach every holiday, itu objek. I do not play ball every Friday. Kenapa sih? Katanya tadi yang pakai do itu untuk yang jamak, tapi di sini aku yang 1 orang pakainya do. Ini sudah aturannya. Jadi ketika kalian menemukan kata I sama you, kalian harus menggunakan do. Entah itu singular atau entah itu tunggal ataupun jamak. Oke, nah sekarang kalimat interrogatif. Kalau tadi yang negatif, sekarang interrogatif. Nah, di sini yang sebelumnya kalian lihat. Pada kalimat negatif, they, we, I, you, lalu plus do. Di sini kan di verb 1 ini do. Tapi do-nya dibalik ke sini menjadi
pertama, urutan pertama. Jadi do plus they atau we atau I atau you plus verb one plus object and plus question mark. Ya, do-nya ada di depan kalau di interrogative. Kalau di negatif, do-nya setelah ini yang they, we, I, you. Kita lihat contohnya. Ini dia. The example of the interrogative sentences. Apakah Rina dan Surya minum teh setiap pagi? Nah, di sini do-nya ada di depan. Do Rina and Surya drink tea every morning? Ya, do-nya ada di depan. Kalau tadi di negatif, do-nya setelah Rina and Surya. Tapi di sini di interrogatif, do-nya sebelum Rina and Surya. Nah, ini cara menjawabnya. Kalian bisa baca sendiri. Lalu contoh selanjutnya, apakah kita pergi ke pantai setiap liburan? Do we go to the beach every holiday? Nah, do-nya juga di depan. Sebelum kata we-nya di sini. Kalau di negatif, berarti do-nya ada di we do. Not go to the beach. Tuh, karena ini interrogatif berarti do-nya ada di depan. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang das. Sama aja seperti do. Hanya di sini subjeknya tunggal. Yang tidak lebih dari satu. Di sini he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan. It untuk kata benda, tapi yang satu jumlahnya. Lalu pakai does and not. Sama seperti sebelumnya. Oke, cuman kalian lihat di subjeknya. Lalu, nah ini contohnya. Rina tidak minum teh setiap pagi. Nah, di sini kan Rina cuma satu orang. Kalau tadi sama Surya. Berarti kalau satu orang pakainya does. Rina does not drink tea every morning. Sama kan? Kayak tadi, cuman di sini pakainya singular, di sini otomatis pakai does. Kalau urutan membuat kalimatnya sama. Terus di sini ayahku tidak pergi ke pantai setiap liburan. My father does not go to the beach every holiday. Seperti biasa di sini my father berarti satu orang, lalu pakai does tambahkan not karena di sini kalimat negatif. Nah, di sini yang interrogatif sama seperti tadi. Do-nya ada di depan, berarti does-nya juga di sini ada di depan. Lalu he atau she atau it. Lalu verb one and then object and then question mark. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Apakah Rina minum teh setiap pagi? Thus Rina drink tea every morning. Nah, di sini dasnya ada di depan. Sebelumnya dasnya ada di sini, sekarang ada di depan gitu. Sama seperti do. Dan juga ada Surya go to the beach every holiday. Nah, ya, gitu. Oke. Untuk materi penggunaan do and does segitu dulu. Kalau ada pertanyaan ataupun hal yang kalian belum pahami, kalian boleh tanyakan. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.